memulai materi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah Bang, baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, boleh dong kenalan dulu, ditulis nama sama ininya, nama sama kelasnya di kolom chat, biar tahu nih nama-namanya siapa aja nih. Nama sama kelasnya, kalau ini sebelum kita masuk lebih jauh ke materi. Oke, ada Raisa, Latifa Zulfala, kelas 11 IPA 2, ada Bakti, ada Yahya. Kelas berapa nih Yahya? Kelas 11 IPA 2. Oke, yang lain ditunggu. Ini ada 9 orang ya? 8 orang berarti. Ada Hanifah, Fauzia kelas 11 MIPA 1. Ada Saleh 11 IPS 2. Yang lain. Ada lagi yang lain. Adriani Mutiara 11 IPA 2, ada Muhammad Rizky 2020. Siapa nih Muhammad Rizky? Ini maksudnya lulusin 2020 atau alumni? Oh ya, Masya Allah ya. Ada alumni ternyata. Ada lagi. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh tentang jejak Islam di Nusantara. Di sini boleh dong Ana nanya gitu. Kan di sini pernah belajar buku sejarah nggak sih? Belajar sejarah nggak sih di IPA 3? Belajar Bang. Oke, sejarah itu mulai dikenal itu rata-rata abad keberapa? Kalau kalian pelajarin, mulai kalian tahu itu sejarah itu abad keberapa? 17 kayaknya Bang. 17. Ada lagi yang jawab selain 17? Kalau aktual boleh tulis saja di kolom chat. Ada juga standby kok di kolom chat. Ada selain abad 17? Oke, benar ya tadi yang dijawab teman kalian tadi siapa ya yang jawab abad 17? Aneh Bang, ya Bang. Siapa? Si Yahya. Oh ya. Oke, insyaallah ya. Oke, sekarang anak kasih waktu 1 menit aja. 1 menit, silakan tulis di kolom chat. Kenapa sih kita rata-rata secara umum ya, secara global dalam dunia pendidikan yang dipelajari itu sejarah di abad 17. Kenapa nggak kita belajar di atas sejarah abad 17? Boleh dong tulis di kolom chat 1 menit ya. Jawaban yang menarik dapat OVO dari Ana. 1 menit ya. Pertanyaannya, kenapa sih kita selalu belajar di abad ke-17? Kenapa nggak di atas dari abad 17? Jawaban-jawaban yang terbaik dapat OVO dari anak. 1 menit ya. Ada? Wah, sepi nih. Oke, masih ditunggu ya.
Kenapa sih kita cuma belajar di abad 17? Kenapa kita tidak pernah belajar di atas abad 17 gitu? Ada apa sih ternyata di abad 17? Oke, dari Muhammad Rizky, mungkin karena pada abad 17 benua Eropa baru melaksanakan penjajahan-penjajahan ke benua lain. Oke. Ini dari teman kita Mbak Raisa Zulfalah, karena di bawah belum ada tulisan. Belum ada tulisan. Oke. Karena di bawah belum ada tulisan. Oke. Ada lagi. Ini maaf ya, Ana agak-agak bingung suara Ana. Jadi kemarin Ana baru aja divaksin. Dan Ana dari tadi malam sampai sekarang, sampai hari ini, habis kemarin divaksin itu meriang gitu. Tulang-tulangnya agak-agak ngilu gitu. Jadi ya, maaf ya kalau bingung-bingung dikit gitu suara Ana. Karena abad 17 mulai periode modern. Oke. Periode modern. Menarik. Oke, ada lagi. Di sini pesertanya itu ada Bang Saleh, ada Mas Hanif ya. Ada Mbak Hanifah Fauzia, ada Mas Aska Pratama, ada Bang Rizky, ada Mbak Cindy, ada Bang Yahya. Ada lagi. Udah ada. Oke. Ini Ana izin foto dulu ya. Jawabannya. Oke. Kita Ana jawab sedikit. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belajar, kenapa sih rata-rata kita belajar di abad ke-17? Karena di atas abad 17 itu apa namanya, peradaban Islam itu ternyata sudah ada gitu. Dan di abad 17 itu pula barulah muncul yang namanya revolusi industri di Inggris, di Prancis, terus kemudian di Amerika, lalu kemudian di Finlandia. Nah, itu baru muncul setelah di abad 15 sampai 16 gitu. Jadi abad ke-17 itu adalah masa keemasan di mana bangsa-bangsa bangsa-bangsa barat itu bisa secara penuh menginvasi dunia gitu. Nah, puncaknya adalah tepat berada di Perang Dunia Pertama. Nah, jadi itulah yang yang menyebabkan kenapa sih kita hanya belajar di abad ke-17. Karena gini, saya mengutip perkataannya Insinyur Soekarno. Kalau orang ketika dia tahu tentang sejarahnya, dia akan mengenal tentang dirinya sendiri. Tapi ketika dia nggak tahu siapa dia, ketika dia nggak kenal tentang sejarah bangsanya, tentang dari mana latar belakang hidupnya, dia tidak akan tahu tentang jati dirinya. Ketika seseorang tidak tahu tentang jati dirinya, dia tidak akan mengenal tentang siapa dia gitu. Contoh yang paling real adalah sekarang banyak anak remaja itu bertanya, gue itu apa sih? Siapa gue gitu? Terus gue itu mau kemana gitu? Tapi kalau orang-orang yang udah tahu latar belakangnya dia, dari asal-asalnya dia lahir, dia pasti akan bilang, jadi saya dulu seperti ini. Berarti saya ke depannya harusnya gimana ya? Nah, itulah yang berusaha dilakukan orang-orang dari barat untuk menutupi peradaban manusia lain gitu. Ini berlaku secara mutlak ya. Dan umumnya orang-orang Eropa itu berusaha menginvasi orang-orang yang ada di Asia, Afrika terutama untuk
menguasai secara penuh tentang kekuasaannya mereka gitu. Secara umum, kalau misalkan teman-teman bertanya, apa sih yang membuat agama Islam itu begitu dibenci gitu? Jadi gini, kalau misalkan teman-teman ke barat, misalnya ke negara Prancis saja misalnya. Kalau teman-teman berhijab, teman-teman biasanya paling kecil kemungkinan itu selalu mendapatkan bullying verbal. Bullying verbal itu adalah kita ketika berada di sana akan ada segelintir orang yang akan bilang wah kita itu teroris gitu. Padahal enggak, kita bukan teroris. Tapi kenapa poin itu melekat gitu? Karena dari Islamlah Prancis itu tidak bisa mengekspansi jajahannya gitu. Kemudian Belanda. Kalau teman-teman ke negara Belanda, orang Belanda itu sangat-sangat membenci Islam. Kenapa? Bahkan gubernur siapa ya? Yang di Belanda itu dia sampai membuat mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah sesat gitu. Sehingga dunia itu marah gitu ke Belanda gitu. Kenapa? Belanda begitu membenci gitu. Karena dari Islam lah, ternyata orang Belanda itu berhasil minggat dari Indonesia gitu. Dan era penjajahannya Belanda yang telah bertahan 150 tahun, maaf, 150 tahun, itu berhasil diluluhlantahkan oleh orang Indonesia gitu. Nah, saya akan menjelaskan lebih jauh gitu. Oke, terlihat semua? Lihat Bang. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke peradaban sebelum Islam, kita harus kenal dulu peradaban sebelumnya gitu. Jadi peradaban sebelumnya itu ada 5 gitu. Yang pertama adalah peradaban Yunani, kedua adalah peradaban India, yang ketiga adalah peradaban Persia, yang keempat adalah peradaban Romawi, dan yang terakhir adalah peradaban Arab. Peradaban Yunani itu dikenal sebagai Helenisme. Helenisme itu adalah faham di mana akal adalah realisme yang tertinggi yang hanya dimiliki oleh penguasa. Nah, tokoh dari Yunani ini ada 3. Yang pertama adalah Socrates, yang kedua adalah Plato, dan yang ketiga adalah Aristoteles. Menurut Socrates, bahwa akal itu hanya dimiliki oleh seorang penguasa, karena dialah yang menguasai manusia secara penuh, secara mutlak. Nah, orang-orang yang di bawahnya itu terbagi menjadi 3 kasta. Yang pertama adalah kastanya pejabat atau kasta-kasta yang hidup dalam negara itu gitu, dalam negara Yunani gitu. Yang kedua adalah kasta kesatria atau kasta prajurit, di mana prajurit ini dibentuk untuk melindungi kerajaannya gitu, melindungi kerajaan Yunani. Dan yang terakhir adalah kasta budak. Jadi kasta budak ini adalah orang-orang yang dari lahirnya sudah menjadi budak dan mereka tidak punya kebebasan untuk melakukan apapun gitu, untuk memerdekakan diri dalam hal apapun gitu. Di samping adanya peradaban Yunani sebelum Islam, itu ada juga peradaban Persia yang berdiri pada abad 583 sampai 660 Masehi. Nah, peradaban Yunani ini itu berdiri di awal Masehi. Jadi dia bersama peradaban Romawi. Bahkan ada beberapa pakar sejarah yang bilang kalau peradaban Yunani ini itu ternyata 100 tahun lebih awal dibandingkan dengan peradaban Romawi gitu. Nah, kemudian di peradaban Romawi ini, di peradaban Persia ini, itu hampir sama dengan peradaban Yunani. Yang membedakan adalah bahwa kalau Persia itu ciri fisiknya lebih kuat dan lebih kekar dibandingkan dengan orang-orang Yunani. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang di atasnya itu lebih suci gitu dan bebas berbuat
apapun yang mereka inginkan gitu. Secara umum, dulunya adalah Persia itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah golongan yaitu Zoroaster. Zoroaster ini kalau teman-teman kalau era sekarang itu yang apa namanya lihat bintang-bintang kayak Virgo, terus Leo, itu namanya Zoroaster. Nah, awalnya itu dari Persia. Nah, dulu di Persia itu mereka adalah orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun si Zoroaster ini dia mengkaitkan sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang terang untuk apa namanya menyembah bukan penyembah sih, memiripkan kepada seperti api, seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang gitu. Sehingga cerita mereka beralih menyembah matahari gitu. Namun setelah beberapa apa namanya setelah beberapa lama akhirnya mereka apa namanya berganti kepada api gitu. Dan itulah mereka menyebutkan namanya api keabadian. Dan api keabadian itu akan runtuh setelah adanya apa namanya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, prinsip peradaban Persia itu hampir sama kayak Yunani. Cuma bedanya adalah Persia itu lebih kepada kenikmatan dragawi. Kenikmatan dragawi itu adalah pangan, terus kemudian seksualitas, minum, terus kemudian apa namanya kekuasaan. Itu lebih kepada Persia. Dan orang-orang Persia ini sangat terkenal akan kekejamannya gitu. Kemudian lanjut ke peradaban Romawi. Peradaban Romawi ini dimulai dari 1 Masehi. Nah, dia lebih tua dibandingkan dengan peradaban Persia. Dulu, peradaban Romawi itu sempat menguasai Eropa dan Mesir. Nah, sebelum akhirnya mereka apa namanya berperang dengan orang-orang Yunani dan Persia. Namun tetap pada akhirnya peradaban Romawi ini runtuh gitu dan menyisakan beberapa negara-negara yang terbagi-bagi gitu. Peradaban Romawi ini merupakan pusat Kristen pertama di dunia yang memiliki 2 kasta yang besar, yaitu kasta majikan dan kasta budak. Kasta majikan ini dianalogikan seperti ada apa namanya tuntutan-tuntutannya gitu. Jadi yang pertama itu adalah pemimpin, terus kedua pastor, terus ketiga itu adalah biara-biarawati, yang keempat adalah majikan-majikan atau pengusaha-pengusaha gitu. Dan orang-orang zaman dahulu, baik Yunani, Persia maupun Romawi, ketika tidak punya uang untuk membayar, boleh bayar pakai orang. Saking tidak berharganya budak saat itu adalah, misal harga 1 gandum itu seharga 1 tangan orang. Budak tangannya dipotong, lalu tangannya yang sudah dipotong itu dikasih buat bayar 1 gandum. Apa ya? Karena benar-benar gak ini. Jadi apa namanya keganggu dikit karena benar-benar dari kemarin itu habis suntik vaksin itu agak-agak meriang. Jadi berasa banget sih. Tulang-tulangnya agak-agak ngilu gitu. Kemudian prinsip dari peradaban Romawi ini adalah prinsip dari peradaban Romawi ini adalah hanya orang gereja yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kitab suci gitu. Baik itu dia yang paham kitab sucinya maupun yang tidak. Jadi kalau misalkan perbedaan dengan Al-Qur'an adalah orang-orang yang menerjemahkan Al-Qur'an itu biasanya dia sudah paham gitu tentang hadis, tentang turunan-turunannya gitu. Tapi kalau orang Kristen dia nggak paham. Dan yang dianggap paham itu adalah ketika mereka sudah menjadi seorang pastor. Dan untuk menjadi seorang pastor ternyata tidak mudah gitu. Banyaklah urutan-urutannya gitu. Terus kemudian yang membuat mereka bisa berbuat sesukanya adalah orang-orang gereja merupakan penjelmaan dari Allah gitu. Itulah yang membuat peradaban Romawi ini bisa melakukan hal-hal yang ekstrim gitu. Nah, secara umum peradaban Romawi itu karena dia pusat pertama Kristen itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Kristen Ortodoks, yang kedua adalah Kristen Katolik, dan yang ketiga adalah Kristen Protestan. Nah, ini adalah peradaban India sebelum Islam.
dia berdiri sejak 1003 Masehi, jadi dia lebih muda dibandingkan dengan peradaban Yunani dan peradaban Persia serta peradaban Romawi. Nah, dia ini terdiri dari 4 kasta, yaitu kasta Brahma, kasta Satria, Waisa, dan Sudra. Nah, dulu pendirinya adalah, kalau teman-teman pernah nonton film India. Film India itu raja yang pertama itu adalah Raja Chandragupta. Jadi ternyata di film India itu masih mengajarkan kata-kata sejarah gitu. Raja pertamanya benar itu Raja Chandragupta Maurya. Kemudian mulai memasuki masa keemasan itu di tangan cucunya yang bernama Asoka gitu. Jadi ketika zamannya Asoka itu, India itu sudah hampir dikuasai sepenuhnya gitu. Nah, kemudian dalam kasta ini, kasta Brahma ini karena kasta yang tertinggi, dia bisa bebas melakukan apapun yang dia inginkan gitu. Jadi misalnya kasta Brahma. Jadi misalkan ada budak yang punya uang gitu. Tapi karena dia kastanya kasta Sudra, nah, kasta Brahma itu bisa bebas gitu buat mengambil apapun gitu. Terus kemudian prinsip hukum di India adalah orang yang kehilangan suaminya itu adalah budak gitu, dan dia bebas diperlakukan apapun gitu. Kemudian yang lebih ekstrimnya lagi, misalnya suaminya meninggal, terus abis itu dia yang dianggap sebagai cinta kepada suaminya ketika dia ikut membakar dirinya bersama dengan suaminya gitu. Jadi kasarnya adalah mati bersama gitu. Tapi itu tidak berlaku ketika suami yang kehilangan istrinya gitu. Terus kemudian ya. Bang, ini ada berita ini nih Bang, penting. Jadi tadi kan lagi nge-zoom, terus ditelepon sama bapak saya, katanya Zoom-nya mau dipakai. Oh, mendadak banget. Oke. Pindah ke JBT aja kali ya? Iya, maaf ya Bang, maaf ya semuanya. Nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.